Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Shin Tae-yong yang telah diberhentikan atau dipecat sebagai pelatih dari Tim Nasional Indonesia oleh PSSI. Kalau bagi saya, teman-teman, ini bukan kabar yang mengejutkan atau juga keputusan yang mengejutkan dari PSSI, karena memang dalam beberapa pekan atau bulan terakhir, memang sudah ada rumor atau isu bahwa kemungkinan besar Shin Tae-yong akan diberhentikan sebagai pelatih kepala dari Tim Nasional Indonesia. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong atas jasanya selama melatih Tim Nasional Indonesia, walaupun faktanya memang Shin Tae-yong belum bisa memberikan gelar atau trofi sebagai pelatih dari Tim Nasional Indonesia. Tetapi kita semua tentunya yang merupakan supporter dengan akal sehat juga memahami bahwa Shin Tae-yong melakukan perubahan yang sangat signifikan sebagai pelatih dari Tim Nasional Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengorbitkan pemain-pemain muda yang sekarang kita tahu juga menjadi bagian dari Tim Nasional Indonesia dan juga merupakan pelatih pertama yang berhasil membawa Tim Nasional Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia, bahkan membawa Tim Nasional Indonesia U23 lolos sampai ke babak semifinal. Dan sekarang ini Tim Nasional Indonesia kita berada di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Dan yang kedua, saya ingin mengucapkan congratulations atau selamat kepada teman-teman netizen atau warganet yang sering menyuarakan stay out karena tujuan kalian sekarang sudah tercapai. Tapi saya harapkan juga kalian yang biasa atau sering menyuarakan stay out juga nanti kritis terhadap pelatih baru yang akan menjadi pelatih dari Tim Nasional Indonesia. Karena tentunya keinginan kita semua sebagai supporter Tim Nasional Indonesia adalah agar Tim Nasional Indonesia kita bisa mendunia. Dalam hal ini, kita perlu fokus untuk mendukung Tim Nasional Indonesia. Dan siapapun yang menjadi bagian dari stakeholder sepak bola Indonesia untuk bisa memajukan Tim Nasional Indonesia juga perlu kita dukung. Artinya, siapapun pemain yang menjadi bagian dari Tim Nasional Indonesia perlu kita dukung. Siapapun yang menjadi pelatih dari Tim Nasional Indonesia perlu kita dukung. Dan juga tentunya, siapapun yang menjadi ketua umum PSSI perlu juga kita dukung. Karena yang perlu juga kita pahami bahwa mereka semua bekerja demi kemajuan dari Tim Nasional Indonesia. Tapi memang jika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, maka wajar jika kita mengkritik mereka agar kritikan kita yang bisa kita berikan secara sopan dan tentunya dengan etika bisa juga menjadi bahan evaluasi dari mereka. Jadi yang saya katakan adalah kritik, bukan hinaan, apalagi hujatan yang biasa sebagian dari teman-teman netizen atau warganet plus 62 berikan di sosial media. Walaupun saya sudah beberapa kali menghimbau agar kalian janganlah menyerang pemain, pelatih, atau juga ketua umum PSSI jika memang mereka sedang bekerja keras untuk memajukan Tim Nasional Indonesia atau juga sepak bola Indonesia. Tapi mana mungkin kalian berhenti, ya kan? Jadi ya, saya udah nggak akan lah menghimbau kalian. Ya terserah kalian lah maunya seperti apa. Tapi poin yang perlu kita pahami bahwa Tim Nasional Indonesia kita memang punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Yang namanya peluang itu kan adalah chance atau kans, bukan kepastian. Jadi kita juga jangan gembar-gembor bahwa timnas kita akan lolos ke Piala Dunia. Tidak ada yang pasti dalam sepak bola. Nah artinya mau pelatihnya Shin Tae-yong atau juga nanti ada pelatih baru juga nggak ada garansi timnas kita akan lolos ke Piala Dunia. Tetapi progres yang sedang berjalan perlu dipertahankan. Artinya kalaupun memang ada pergantian pelatih yang merupakan hak dari federasi, ya dong, kan federasi punya hak untuk mengganti pelatih tentu dengan berbagai pertimbangan yang akan mereka pikirkan. Baru kemudian mereka akan mengambil langkah untuk mengganti pelatih, betul dong? Kan nggak mungkin juga serta-merta.
Jika ada pergantian pelatih, yang kita harapkan jangan nanti progres yang sedang berjalan ini tahu-tahu tidak bisa naik. Nah, tiba-tiba turun. Nah, itulah yang jangan sampai terjadi. Walaupun sampai saya membuat konten ini, belum ada kepastian siapa pelatih baru tersebut. Meskipun banyak sekali rumor yang beredar bahwa mungkin Patrick Kluivert, mungkin Louis van Gaal, mungkin Giovanni Van Bronckhorst, sampai ada namanya Frank de Boer, dan juga Frank Rijkaard. Tapi kita belum tahu siapa nanti pastinya akan menjadi bagian atau akan menjadi pelatih dari tim nasional Indonesia. Karena pada tanggal 12 Januari nanti, kalau tidak salah, baru akan ada perkenalan secara resmi yang dilakukan oleh PSSI kepada publik tentang siapa nanti pelatih dari tim nasional Indonesia. Nah, menurut saya teman-teman, ada baiknya juga bagi Sintayong untuk berhenti melatih tim nasional Indonesia. Ini menurut saya, mungkin menurut teman-teman berbeda, gak masalah. Kan kita semua bisa memberikan sudut pandang kita, asalkan logis. Kenapa menurut saya baik bagi Sintayong untuk berhenti melatih tim nasional Indonesia? Karena dalam beberapa bulan atau pekan terakhir, Sintayong ini kan kalau di sosial media, jika kita perhatikan, digambarkan sebagai sosok yang kemungkinan akan menghambat laju atau prestasi dari tim nasional Indonesia, laju untuk lolos ke Piala Dunia dan prestasi untuk bisa mendapatkan trofi. Jadi luar biasa sekali lah narasi yang dibangun di sosial media. Oleh kalian, ada kok akun-akun tersebut, kok masih ada. Saya catat semua loh akun-akun tersebut. Ya, dan gak masalah, silakan. Kalian bisa memberikan kritikan kalian, ya, hinaan kalian, hujatan kalian, kan. Saya tidak bisa mengontrol jari-jari kalian atau juga mulut kalian. Ya kan, itu terserah kalian. Tapi kalian juga harus pahami bahwa kita perlu mendukung siapapun yang menjadi pelatih dari timnas. Kalau memang bekerjanya gak benar, wajar lah kita kritik, ya gak? Seperti yang saya kritik. Saya kritik mulai dari pertandingan, saya kritik Sintayong mulai dari pertandingan pertama di round 2 lawan Irak itu. Yang dibantai di Basra, ada jejak digitalnya di channel ini. Saya kritik pada saat saya perlu kritik. Pada saat memang performa timnas bagus, keputusan-keputusan yang diambil itu benar, ya tentu saya akan apresiasi. Ya gak? Karena memang sebagai pengamat saya harus lakukan itu. Dan saya harapkan supporter pun punya mindset yang sama. Jadi jangan sedikit-sedikit itu berisik. Karena tugas kita semua, saya juga sebagai supporter itu yang penting kita support. Kalau memang ada yang nggak berjalan sesuai ekspektasi, kita kritik. Tapi jangan kita hajar itu orang di sosial media. Nggak bisa kalian sekarang hajar dia, karena dia sudah pergi. Sudah melepas jabatannya, atau ya memang dia diberhentikan. Kalau sekarang dikatakan bahwa ada perjudian yang dilakukan oleh PSSI, tapi kan belum tahu juga perjudian ini berhasil atau gagal. Jadi saya pikir sekarang ini nggak perlu juga kita bernarasi secara negatif, seolah-olah bahwa dengan adanya pergantian pelatih, timnas Indonesia kita akan hancur. Gak bisa dong seperti itu. Jadi mindset kita harus tetap positif. Jadi saya pun nanti akan mendukung siapapun pelatih tersebut yang nanti baru yang akan masuk, pasti saya akan mendukung. Karena saya ingin pelatih baru tersebut bisa juga mempertahankan progres yang sedang berjalan. Tapi kalau nanti ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi, pasti saya akan mengkritiknya. Tapi juga pakai etika dan tentunya sopan. Dan gak mungkin saya menghakimi pelatih tersebut, siapapun nanti pelatih baru yang melatih tim nasional Indonesia. Tetapi saya akan memberikan evaluasi secara fair. Dan saya pikir pelatih baru tersebut, siapapun itu, tidak bisa lagi nanti memakai alasan percaya proses. Maaf, gak bisa lagi. Karena ini adalah tim yang sebetulnya sudah terbentuk. Jadi yang nanti saya harapkan adanya prestasi bagi tim nasional Indonesia. Prestasi itu bisa juga adalah untuk lolos ke Piala Dunia. Karena targetnya kan itu. Ya dong, targetnya kan dari federasi itu dan juga keinginan kita semua. Ini kan harapan dan mimpi kita. Agar tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia walaupun sulit. Tapi ini mimpi kita dan kita harapkan adanya pergantian pelatih ini adalah untuk membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kemudian kita tunggu nanti siapa yang akan melatih timnas U23. Kita harapkan, ayo sama dong lolos ke semifinal. Kan nanti kemungkinan akan ada lagi nih tambahan pemain-pemain baru kan. Kita harapkan nanti kalau bisa pemain yang muda juga. Gak apa-apa, ya kan kita dukung pemain-pemain diaspora kita. Mereka luar biasa perjuangan di atas lapangan. Dan saya pikir dalam hal ini PSSI juga mengambil keputusan untuk mengganti Sintayong juga melalui pertimbangan yang cukup serius. Jadi kita juga jangan negative thinking. Seolah-olah ada yang mempengaruhi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Gak bisa seperti itu dong. Ya, beliau adalah sosok yang profesional. Tentu apapun keputusan yang diambil oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir tentu dengan pertimbangan yang serius dan pasti sudah dikalkulasi. Resikonya sudah dikalkulasi. Jadi nggak
nggak asal gitu. Ya, jadi saya juga harapkan janganlah ya kalian tiba-tiba sekarang mulai menghina atau menghujat Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Bukan artinya saya ini adalah bagian dari PSSI, sama sekali enggak. Saya bahkan nggak pernah ketemu siapapun dari PSSI gitu loh ya dalam beberapa waktu terakhir ini. Jadi nggak ada. Cuman saya perlu memberikan saran atau juga masukan yang fair. Nggak boleh kita menghujat Pak Erick Thohir, jangan. Ya, beliau juga lagi bekerja untuk tim nasional Indonesia kita dan juga sepak bola Indonesia, dan saya harapkan nanti juga akan ada keseriusan untuk membina pemain usia muda kita. Ya, itu juga perlu kompetisi pemain usia muda. Kalau bisa ya sistem kompetisi. Kalau nggak bisa secara nasional, ya tentu di provinsi-provinsi. Ya, ayo mulai digalakkan karena kita juga perlu pemain-pemain lain yang muncul dari grassroots kita. Jadi memang ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan oleh federasi. Tapi salah satu yang sekarang sedang diseriuskan adalah untuk tim nasional Indonesia. Ya, ini yang perlu diseriuskan karena ini ada peluang untuk lolos ke Piala Dunia. Dan yang saya tadi mendengar di preskon bahwa memang dibutuhkan pelatih, ya artinya yang bisa berkomunikasi dengan para pemain, permainan atau strategi yang lebih baik, ya kan? Dan juga yang ya tentunya bisa mengeluarkan potensi terbaik lah dari para pemain kita yang sekarang kita tahu lah kualitas pemain sudah bagus. Ya, ini saya pikir bukan hoax, ini kualitas pemain memang sudah bagus. Jadi ya dipilih pelatih yang bisa menjalankan filosofi permainan sesuai dengan kemampuan dari para pemain kita yang sekarang kita tahu mayoritas bermain di Eropa. Tapi yang saya bingung, beberapa hari yang lalu sempat juga ada berita, saya pikir ini bukan rumor ya, bahwa ada beberapa media dari luar negeri yang sampai menyarankan mengganti pelatih. Nah, saya bingung kok media-media luar negeri mengurusi gitu urusan sepak bola Indonesia. Ini saya bingung banget nih, gak pernah loh selama hidup saya ada media luar negeri sampai dari Eropa itu mengurusi, ya kan, dapur tim nasional Indonesia. Gak perlu juga sih, saya pikir. Saya gak ngerti nih. Ini siapa yang memberikan penilaian seperti itu juga dari media sana juga saya gak paham gitu. Memang perlu juga strategi dan taktik. Tapi pelatih akan punya strategi dan taktik sesuai dengan filosofi yang dia punya. Jadi pemain yang seharusnya mengikuti filosofi tersebut. Kalau yang namanya pelatih harus mendengar pemain dan mengikuti semua pemain, ya gimana caranya nanti dia bisa menerapkan strategi dan filosofi dia. Jadi saya bingung juga nih media dari luar negeri ini. Siapa ini yang memberikan saran seperti itu? Karena yang saya baca di berita memberikan saran. Nah, saya bingung juga kok memberikan saran untuk filosofi permainan yang berbeda. Ya silakan kalau memberikan saran, tapi di mana kalian dulu gitu? Ya kan, kok tiba-tiba sekarang ikut campur untuk sepak bola Indonesia. Nah, saya nggak ngerti, tapi ya namanya demokrasi kan, siapa saja bisa bicara. Siapa sih yang nggak bicara tentang timnas Indonesia? Siapa sih yang tidak mencoba mengambil keuntungan dari timnas Indonesia kan? Yang penting kita harus fokus support timnas kita. Saya jujur harapkan dari lubuk hati saya, semoga lawan Australia kita bisa mendapatkan minimal 1 poin. Ya, saya juga agak berharap menang. Kalau bisa menang, very good. Ya, kalau bisa menang, very good. Karena saya adalah supporter dari tim nasional Indonesia. Saya bukan supporter pelatih, bukan supporter pemain, apalagi supporter dari federasi, enggak. Tapi siapapun yang memimpin federasi akan saya support. Biar dia bisa bekerja dengan baik. Siapapun menjadi pelatih dari timnas akan saya support. Siapapun pemain yang menjadi bagian dari timnas akan saya support. Dan pada saat ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi atau sesuai dengan rencana, tentu itu adalah tugas saya sebagai pengamat untuk mengkritik. Tapi dalam hal ini saya pikir kita juga perlu cooling down. Kita tenang-tenang saja. Pertandingan masih sekitar 2 bulan atau 2,5 bulan lagi. Kita tunggu siapa nanti pelatih baru yang pastinya akan masuk. Dan apa rencana dari pelatih baru tersebut. Dan lagi-lagi saya ulangi, siapapun pelatih baru tersebut, jangan memakai alasan harus ada proses dulu. Nggak bisa. Ini prosesnya sudah jalan, sudah beberapa tahun yang lalu. Ini sekarang yang kita tunggu adalah prestasi. Tapi siapapun pelatih baru tersebut, dia juga membutuhkan tim pelatih yang baik. Yang bisa memberikan saran, yang bisa menganalisis pertandingan-pertandingan dari tim nasional Indonesia. Dan pelatih baru yang sekarang akan masuk juga akan bisa melihat video-video sebelumnya, melihat kekurangannya di mana, dan di mana adalah area yang perlu ditingkatkan agar timnas Indonesia kita bisa mendapatkan poin lawan Australia, menang lawan Bahrain, dan tentunya menang lawan China, supaya minimal lolos dulu ke round 4. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan juga bisa lolos ke Piala Dunia, tapi ya kalau udah ada pelatih baru, kalau udah ada visi yang berbeda, yang kita harapkan prestasi, prestasi, dan prestasi. Inilah saatnya ada prestasi bagi timnas Indonesia. Kita perlu optimis, tapi selain itu juga kita perlu merendah. Kita jangan emosional di sosial media. Kita tunggu apa nanti hasil dari
pergantian pelatih ini, dan kita harapkan segala sesuatu berjalan dengan lancar dan kita semua nanti bisa melihat tim nasional Indonesia kita berprogres secara berkesinambungan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.